Ada yang masuk? Ya. Ya. Amin. Bagaimana kiat-kiat sukses berdagang berdasarkan syariat Nabi Muhammad SAW agar berkah dunia akhirat? Ya, bagus ya pertanyaannya ini ya. Bagaimana cara sukses berdagang sebagai seorang pedagang? Nah, jadi begini, Nabi kita Muhammad SAW adalah seorang Nabi yang bukan melulu atau hanya mengajarkan terkait dengan akhirat. Nabi dari zaman Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi Nuh, Nabi Sis, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, sampai Nabi kita Muhammad SAW itu mengajarkan dunia dan akhirat. Jadi sholahud dunia wa sholahul akhirat itu adalah misi dan visi risalah dan nubuahnya mereka. Jadi bukan hanya sholahul akhirat saja, tidak, tapi sholahud dunia dan akhirat gitu. Nah, oleh karena itu, maka semua pertanyaan terkait dengan dunia itu pasti ada solusinya dalam akhirat, dalam agama kita gitu. Nah, apalagi jelas-jelas kalau sudah terkait dengan akhirat. Oleh karena itu, bagaimana cara menjadi seorang pedagang tapi dia itu sukses, berkah gitu. Bukan cuma sukses tapi berkah. Nah, artinya berkah itu apa? Jadi harta yang didapatkannya itu berguna dan membahagiakan serta dia menggunakannya. Itu berarti berkah itu namanya. Ada sukses tapi dunia, akhirat tidak. Oleh karena doa kita itu adalah semoga kita termasuk yang sukses dunia akhirat gitu. Selamat dunia akhirat. Jangan cuma selamat dunia tapi akhirat tidak selamat. Sukses cuma di dunia tapi di akhirat tidak. Nah, itu bukan sukses itu namanya. Karena kalau seumpama sukses itu diukur dengan waktu ya, dengan jangka waktu, maka apakah mungkin bisa kita katakan waktu kita di dunia cuma 70 tahun lalu kita katakan sukses, padahal kita itu di akhirat 70 tahun itu tidak ada 10%-nya daripada satu hari. Nah, pasti kita katakan salah itu gitu. Oleh karenanya jangan cukup sukses di dunia, tapi sukses itu harus identik dengan akhirat juga. Itu baru sukses gitu. Nah, oleh karena itu bagaimana caranya? Caranya adalah Nabi kita Muhammad SAW sudah mengajarkan bagaimana tata cara berdagang. Dari mulai mengambil barang-barang yang didagangkan itu apa? Jangan sampai yang melanggar perintah syariat. Nah, jangan berdagang, tanya, "Beb, gimana caranya supaya berdagang itu sukses?" Apa dagangannya? Sabu. Nah, itu kan beda itu namanya gitu. Nah, jadi itu sudah menyalahi gitu. Jadi hal yang diperdagangkan itu atau benda-benda yang diperdagangkan itu sesuatu yang tidak dilarang dalam agama, tidak bertentangan dengan agama. Itu yang pertama kali gitu. Nah, sehingga kita harus tahu barang apa saja yang tidak boleh. Barang-barang yang tidak boleh itu adalah barang-barang yang najis, barang-barang diharamkan, barang-barang yang dikonsumsi itu tidak boleh, barang-barang yang akan membahayakan, ya, barang-barang yang akan menghinakan agama Islam maupun syiarnya. Nah, itu tidak diperbolehkan untuk diperdagangkan. Nah, kemudian setelah itu kita harus tahu cara ijab kabulnya. Nah, karena apa? Karena transaksi itu harus diungkapkan. Kalau nggak diungkapkan itu nggak ada transaksinya, sehingga diatur oleh Nabi SAW itu ada ijab, ada qabul. Nah, walaupun sekarang jarang orang yang menggunakannya dan menerapkannya, tapi kita harus mempraktekannya sedikit demi sedikit. Nah, lalu setelah kita itu melakukan transaksi, maka kita harus belajar bagaimana tata jual beli yang benar. Nggak boleh kita itu pakai sumpah palsu. Demi Allah saya belinya sekian padahal dia bohong. Nah, ini bukan berkah yang didapatkan, bukan keuntungan yang didapatkan, tapi justru dia itu akan terjerumus ke dalam kesengsaraan nanti. Karena apa? Sumpah palsu ini termasuk dosa yang besar. Nah, kemudian jangan sampai ketika kita itu bergerak melakukan transaksi itu dengan transaksi yang dilarang. Seperti apa? Transaksi riba. Nah, itu modalnya dari riba. Jangan gitu loh. Kenapa? Riba itu kata Nabi SAW, "Riba bid'un wa sab'una baba wa adnau misal ayyati rajulu umma." Jadi riba itu banyak macamnya sampai 70 sekian. Tapi paling rendahnya dosa riba sama seperti orang berzina dengan ibunya sendiri gitu. Nah, jadi berapapun yang kita dapatkan, triliunan pun, bahkan dunia seisinya pun milik kita gara-gara riba, tapi kita mendapatkan murka Allah, buat apa? Uang segitu nggak bakal membahagiakan. Kenapa? Di sisi lain kita dapat murka Allah. Nah, kalau sudah murka Allah kita dapatkan,
dunia semuanya kita raih, maka dunia dan seisinya itu tidak akan bisa menghadang murkanya Allah kepada kita. Kalau sudah Allah murka, Allah akan laknat. Kalau Allah sudah laknat, Allah akan jauhkan daripada rahmat. Sedangkan rahmat itulah sumber daripada harapan kita. Dari mulai kita ingin hidup bahagia, kita ingin hidup sejahtera, kita ingin hidup aman, kita ingin hidup sentosa, kita ingin hidup sehat walafiat, semua datang daripada Allah Ta'ala. Bagaimana mungkin kalau semua Allah Ta'ala murka, kemudian kita akan dapatkan itu semua? Nah, ini salah satu contoh. Nah, oleh karena, jadi hindari, riba itu dihindari. Nah, kemudian pembelian secara online dan sebagainya itu diminimalkan, karena itu kan tidak sah menurut syariat. Nah, jadi karena semua yang dikatakan tidak sah dalam syariat itu pasti ada konsekuensi yang harus ditanggung gitu loh. Sehingga berapa banyak orang itu kemudian membeli kecewa. Kenapa? Nggak sesuai dengan dilihat, nggak sesuai dengan dipandang. Kenapa? Itulah akibatnya kalau kita tidak mengikuti apa yang diarahkan, diajarkan dalam syariat Islam ini. Nah, itu salah satu contoh. Nah, kemudian setelah kita itu berdagangnya itu benar sesuai dengan yang kita pelajari dalam jual beli itu, maka jangan lupa zakatnya. Nah, kenapa? Kata Nabi SAW, mahalaka malun fi barrin aw bahrin illa biman is zakah. Tidak binasa yang namanya harta benda, baik itu di daratan maupun di lautan, kecuali pasti sebab utamanya itu karena dicegah zakatnya. Nah, sehingga Pak, harusnya jadi dia itu belajar dulu bagaimana cara menunaikan zakat kalau zakat itu berupa perdagangan. Nah, jadi harus tahu. Banyak orang yang nggak paham. Disangkanya itu kalau untung baru zakat, kalau nggak untung, kalau rugi berarti nggak wajib zakat. Walaupun rugi tetap kalau sudah sampai nisabnya wajib zakat. Jadi nggak harus untung. Karena apa? Di sini zakatnya itu bukan zakat laba perdagangan, tapi zakat harta perdagangan. Sebetulnya seperti itu. Bukan labanya dizakati. Dari pokok hartanya berikut labanya, ya itu juga dizakati. Bahkan kalau nggak ada labanya sekalipun, selama pokok hartanya itu sampai nisab, maka hukumnya wajib zakat. Gitu. Nah, jadi dan cara menghitungnya banyak yang salah. Dikatakan oleh para ulama menghitungnya itu dengan cara barang yang ada yang masih yang belum laku itu dijual, itu dihitung dengan harga jual bukan harga beli. Kemudian dihitung semuanya. Uang hasil daripada perdagangan yang masih ada berapa itu dihitung, dijumlahkan, baru keluarkan 2,5%-nya. Itu dan zakat nggak mencegah, hutang itu nggak mencegah zakat. Kalau seumpama hutang sudah jatuh tempo, bayarkan saja. Kalau nggak dibayarkan, ya tetap aja kena zakat. Gitu. Ini salah satu contoh. Gitu. Nah, itu kalau seumpama transaksinya benar, caranya sudah benar, zakatnya juga sudah dikeluarkan. Tunggu tahun depan, pasti bertambah hartanya, pasti bertambah zakatnya. Nggak mungkin berkurang. Apalagi tanpa sodako, tanpa menyuburkan, tambah banyak hartanya, dan begitu seterusnya. Nah, itulah tip untuk menjadi seorang pedagang yang sukses ya. Semoga yang bertanya itu sukses dalam berdagang, dan para pedagang-pedagang kaum muslimin semuanya sukses, sehingga di negeri ini yang menjadi orang-orang kaya ya adalah mereka-mereka saudara kita kaum muslimin insyaallah. Amin ya rabbal alamin.